Ingin memulai bisnis tapi bingung cara memulainya. Ya, ditambah lagi ada ketakutan-ketakutan yang ada pada benaknya, yaitu takut rugi, takut nggak tahu cara jualannya, takut barangnya nggak keluar-keluar alias kalau laku, kemudian takut apa? Takut boring, takut bete, ya kan? Takut bosan. Nah, inilah bisikan-bisikan yang banyak nih hadir di dalam benak orang yang ingin memulai bisnis. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Tonton video ini sampai selesai. Orang yang ingin mempunyai bisnis karena ada beberapa faktor. Pertama, faktor ekonomi, keadaannya, karena gaji yang didapatkan atau situasi saat itu yang tidak ada pilihan, ya akhirnya ingin nyoba punya bisnis dari modal nekat alias pakai otak kanan. Yang kedua yaitu ingin mengoptimalkan kemampuan. Saya belum pernah punya bisnis, mana tahu saya hoki di bisnis, mana tahu saya punya yang namanya keberuntungan di bisnis. Yang ketiga yaitu ingin punya karya dalam hidupnya, membentuk sebuah bisnis. Dorongannya inilah niatnya yang harus diperkuat. Yang berikutnya adalah selain niat, yaitu harus pintar membaca peluang. Karena dalam memulai bisnis itu berawal dari peluang. Untuk mengoptimalkan peluang ini, kamu harus meriset pasar. Setelah meriset pasar, yang harus kamu lakukan adalah menentukan spesifik market. Spesifik market itu adalah benar-benar market yang kamu bidik. Di dalam bauran marketing, kan menjemuk pasarnya luas. Maka yang harus kamu bidik benar-benar sesuai dengan target kamu. Seumpamanya jualan baju anak-anak. Oh, ternyata tetangga kamu, lingkungan kamu, kompleks kamu tinggal ternyata banyak anak-anak 5 tahun ke bawah. Maka kamu fokuslah ke pakaian 5 tahun ke bawah. Anak-anak yang umur seperti itu sedang lucu-lucunya dan juga sedang aktif-aktifnya. Artinya dia akan sering berganti baju setiap harinya dan juga lebih aktif orang tuanya untuk mempedulikan anaknya, karena biasanya apalagi 5 tahun ke bawah ya biasanya pakai Pampers ya, pasti nembus, pasti basah ya kan. Berarti di dalam satu hari itu bisa 3-5 kali. Otomatis permintaannya baju anak-anak ini banyak sekali. Belum lagi faktor pertumbuhannya. Ini faktor pertumbuhannya. Ketika baju yang dipakai sudah mulai mengecil, otomatis orang tuanya ingin menyesuaikan baju-baju terbaru. Ini termasuk adalah pasar yang primer. Ketika kamu sudah melihat peluangnya, ternyata benar ada permintaan di sini. Dan sekarang, bagaimana faktor ekonominya di sana? Faktor ekonominya mereka sedang membeli produk dengan harga 100.003. Sekarang kamu cari adalah produknya, supply-nya yang paling murah. Paling murah seumpama bisa harga 20 ribuan. Kamu akan mendapatkan keuntungan ya 70%. Hal yang kamu lakukan berikutnya adalah melihat tren-tren baju atau produk-produk yang disuplai oleh supplier kamu. Ketika kamu sudah merasakan, ternyata di Depot Stokot adalah produk-produk yang terbaru, dan itu membuat kamu yakin. Kenapa? Karena faktor untuk memulai bisnisnya sudah kamu temukan. Keyakinan kamu sudah mulai bulat. Ya, kenapa? Sudah mulai bulat, yaitu ketika kamu sudah melihat peluang dan kamu sudah menentukan spesifik market dan kamu sudah melihat faktor daya belinya dan kamu juga sudah mendapatkan sumber produk dengan keuntungan yang maksimal atau profitable. Ditambah lagi tren saat ini, teknologi mulai berkembang, teknologi makin berkembang, teknologi makin mudah digenggaman. Semua bisa menggunakan smartphone, semua bisa mengakses internet, semua bisa mengakses orang-orang yang belum dikenal, Facebook, Instagram, dan juga ada TikTok, ada marketplace. Semuanya kita bisa bertemu dengan orang-orang yang tidak kita kenal dengan men-setting market-market tertentu atau kita campaign produk-produk kita dengan market yang spesifik. Hal ini tentu bisa membuat kita lebih percaya diri dan kita bisa segera action. Hal apa lagi yang membuat kamu ragu? Karena produk sudah didapatkan, kemudian pasarnya sudah terbayangkan, kemudian keuntungannya sudah terpikirkan, kemudian juga cara memasarkannya sangat mudah dengan melalui genggaman di smartphone ataupun di gadget kamu.
Untuk kamu agar lebih yakin lagi, bisa hubungi kontak sales kita. Di bawah ini ada Geta, ada Rizkiah, ada Azimah. Silakan konsultasi ke mereka, ceritakan apa yang ada di pikiran kamu, atau ingin diarahkan, silahkan. Atau kamu ingin bertanya di kolom komentar seputar kegelisahan ingin mulai usaha, silahkan di kolom komentar. Nanti kami akan jawab pertanyaan kamu di edisi Q&A. Saya Sakurnia, owner dari Depok Brand Salon. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.